Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Frankie Leonardo. Dan sekarang saya akan menceritakan kembali kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang ada di kitab Kejadian pasal 37. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Alkisah hiduplah seorang yang bernama Yakub. Pak Yakub ini mempunyai 12 orang anak dari beberapa orang istri. Salah satu anaknya ini bernama Yusuf yang lahir di masa tuanya. Makanya Pak Yakub sangat mencintai Yusuf. Bahkan Pak Yakub sampai membuatkan jubah maha indah untuk Yusuf loh. Tapi karena hal ini, saudara-saudara Yusuf jadi membenci Yusuf dan gak mau menyapanya. Nah, suatu hari Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi kalau kita lagi mengikat berkas-berkas gandum. Tapi berkasku ini berdiri dan berkas-berkas kalian datang menyembah berkasku." Lalu kata saudara-saudaranya, "Apa maksud lu? Lu mau jadi raja di antara kami? Mau berkuasa? Hah?" Dan ini membuat mereka semakin membenci Yusuf. Nah, di lain waktu, Yusuf ternyata bermimpi lagi dan ia menceritakannya, katanya, "Aku bermimpi ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang. Dan semuanya ini menyembahku." Kali ini ia ditegur oleh ayahnya. Katanya, "Yusuf, kamu ini mimpi opot toh. Masa bapak, ibu, saudara-saudaramu semuanya menyembah kamu sampai ke tanah?" Dan sekali lagi, ini membuat saudara-saudara Yusuf sangat iri kepadanya. Nah, suatu saat saudara-saudara Yusuf ini pergi ke daerah yang namanya Sikem buat menggembalakan kambing domba ayahnya. Lalu Pak Yakub kemudian manggil Yusuf, katanya, "Yusuf, sini nak. Coba kamu ke daerah Sikem buat melihat keadaan saudara-saudaramu dan kambing domba gembalaan mereka. Nanti kalau sudah, kamu kabarin bapak ya." Lalu pergilah Yusuf ke Sikem, tapi ternyata saudara-saudaranya ini gak ada di sana. Kemudian Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian bertanya, "Kamu lagi ngapain? Kok kayak bingung gitu?" "Ini aku lagi nyari saudara-saudaraku. Kamu lihat mereka nggak?" "Oh, mereka teh udah pergi tadi. Terus mereka bilang teh mau ke Dotan." "Oh, ke Dotan ya? Oke, siap. Makasih ya." Akhirnya Yusuf pergi ke Dotan menemui saudara-saudaranya. Nah, dari jauh saudara-saudaranya ini udah ngelihat Yusuf dan berniat membunuhnya. Lihat tuh, tukang mimpi kita tuh datang tuh. Udahlah, yuk kita bunuh dia aja lah. Nanti kita lemparin dia ke sumur. Dan udah kita ngomong aja kalau dia diterkam hewan buas." Iya, betul. Nanti kita lihat aja bagaimana mimpinya itu. Mendengar saudara-saudaranya mulai menyusun rencana pembunuhan, Ruben berkata, "Janganlah kau bunuh dia. Janganlah kau tumpahkan darah. Sudahlah, kau lemparkan saja dia ke sumur. Tapi kau jangan apa-apakan dia." Sebenarnya Ruben ini ingin melepaskan Yusuf dan membawa dia kembali kepada ayahnya. Singkat cerita, Yusuf akhirnya sampai di tempat saudara-saudaranya. Belum ngapa-ngapain, saudara-saudaranya ini udah nyopotin jubah maha indahnya Yusuf, lalu membuang Yusuf ke dalam sumur yang kosong itu. Lalu mereka mulai duduk makan dan berbincang-bincang lah satu sama lain. Tiba-tiba mereka ngelihat ada suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead menuju ke Mesir. Lalu Yehuda berbicara, "Kalau dipikir-pikir, apa sih untungnya kita bunuh saudara kita, terus kita sembunyiin kematiannya? Dadak toh. Daripada kita bunuh saudara kita, mending kita jual ke orang Ismail itu. Lagian kan ya, Yusuf ini saudara kita kan, darah daging kita juga." Nah, di sini posisinya Ruben gak ada di tempat itu. Jadi dia gak tahu kalau saudara-saudaranya ini mau menjual Yusuf. Lalu akhirnya Yusuf diangkat dari sumur itu dan dia dijual kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak. Pas Ruben kembali, dia kaget karena Yusuf kok gak ada. Lalu dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Loh, di mana pula Yusuf ini? Aduh, kemana pula aku ini? Aduh." Oh ya, mengoyakkan pakaian itu adalah ungkapan dari perasaan putus asa, sedih, terhina, marah, ataupun berduka ya guys. Jadi jangan bingung. Nah, akhirnya mereka menyembelih kambing
Tapi bukan buat dimakan ya, melainkan buat diambil darahnya. Lalu jubah Yusuf yang maha indah tadi dicelupkan ke dalam darah kambing itu. Kemudian mereka menyuruh orang untuk mengantarkan jubah itu kepada Pak Yakub dengan pesan, "Jubah ini kami temukan. Ayah boleh periksa, apakah ini punya Yusuf atau bukan?" Pak Yakub lalu memeriksa jubah itu dengan seksama. Kainnya, motifnya, ukurannya, dan semuanya pokoknya diperiksa. Lalu ia berkata, "Ini jubah Yusuf. Pasti dia diterkam binatang buas." Lalu Pak Yakub mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung berhari-hari lamanya. Anak-anaknya mencoba menghiburnya, tetapi dia menolak. "Dah, Bapak akan berkabung sampai Bapak turun ke dunia orang mati bertemu dengan Yusuf." Nah, di sisi lain, Yusuf yang dijual kepada orang Ismail, kemudian dijual lagi kepada orang Mesir yang bernama Potifar, seorang kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Ia kemudian hidup di Mesir dan bekerja kepada Potifar. Oke, demikianlah teman-teman sekalian cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye.